Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sehingga satu memasarkan Radio Robani melalui ilmu dan peradaban. Generasi Robani teman-teman berada yang senantiasa dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tidak bosan kita berucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku kedua kita. Kita mohonkan juga salawat ini bisa bersambung kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau yang tiba hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Romani di mana-mana berada, seperti biasa kita kembali berjumpa di udara untuk kajian keilmuan di Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah untuk hari ini pemerintah kita sudah berkesempatan hadir di studio yang ini Al-Ustaz Dr. Ali Basri SIMA Jazakallahu Ta'ala yang nanti akan membahas lanjutan tema kaidah fikih seputar ibadah, dan nanti bisa bertanya seputar materi yang disampaikan di nomor 1273 335531 melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp kita. Juga Anda bisa menyimak siaran ini live di laman Facebook kita di Radio Robani 91,1 FM ataupun di Kapal Mengaji dan di akun pribadi atau Radio yang Ta'ala. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, barangkali kita langsung masuk saja ke materi dan menyampaikan kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati billah, para pendengar Radio Robani yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang senantiasa ada pada kita bersama. Alhamdulillah, hari ini sudah hari yang ke-5 dari ibadah Ramadan kita. Kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan peluang ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk kemudian itu nanti menjadi bekal bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Itu semua harus kita syukuri karena itu tak akan pernah bisa terjadi, terlaksana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan syukur yang kita ungkapkan membuat kita semakin yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai hamba, sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dan wawasan saja, akan tetapi apa yang kita dapat, apa yang kita pahami itu harus menjadi sesuatu yang diaplikasikan secara real dalam kehidupan nyata. Karena yakinlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada ketika kita berada di atas garis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, para pendengar di Robani yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita mulai, yaitu kaidah fikih seputar ibadah. Kemarin kita sudah memulai satu kaidah kubro
yang mana di bawah kaidah kubro itu nanti akan ada banyak kaidah-kaidah lain yang berhubungan dengan persoalan ibadah. Ini menjadi penting bagi kita bersama karena manusia ini, kita ini diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, kalau memang tujuan kita adalah, tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah, maka sangat penting sekali untuk mengenali, menguasai kaidah-kaidah seputar ibadah, agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah kubro yang sudah kita sampaikan kemarin adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu, semua perkara itu ditentukan oleh maksud dan niatnya. Ini di bawahnya akan ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan niat. Namun sebelum kita masuk kepada kaidah-kaidah turunan dari kaidah kubro, ada beberapa catatan yang belum kita sampaikan kemarin itu yang berkaitan dengan kaidah kubro itu, yang berkaitan dengan niat tentu saja. Yang pertama adalah kalau kita melakukan sesuatu yang memang itu adalah perbuatan baik, kita lakukan dengan niat melakukan perbuatan baik itu. Ternyata di situ ada sesuatu yang tanpa kita sadari dia tidak baik. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu pahalanya insya Allah tetap ada. Jadi pahala akan tetap ada insya Allah pada perbuatan yang kita laksanakan yang tanpa kita sadari ternyata di situ ada kekeliruan, ada kesalahan. Maka pahala yang dia dapat itu dari niat berbuat baiknya, bukanlah semata-mata dari perbuatan. Karena perbuatan itu kalau sudah diketahui bahwa itu adalah salah, dia tidak boleh lagi melakukannya. Tapi sekarang dia lakukan dengan niat baiknya, dia akan tetap mendapat pahala. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat dalam persoalan ini. Seperti kalau seandainya kita menyolatkan jenazah, tapi ternyata setelah selesai sholat diketahui bahwa jenazah itu murtad atau tidak muslim. Apa mungkin itu terjadi? Kalau pertanyaannya apa mungkin, insya Allah itu mungkin saja terjadi. Apa contohnya? Ada ketemu orang hanyut dan dia sudah meninggal. Tidak ada tanda-tanda pengenalan diri pada dia. Ditemukan oleh orang-orang yang di situ satu komunitas muslim. Yang tentu saja mereka sebagai seorang muslim merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan prosesi penyelenggaraan jenazahnya. Nah, sekarang dilaksanakan, disolatkan dia. Tapi ternyata jenazah itu adalah jenazah yang tidak muslim. Kalau tidak muslim kan tidak perlu disolatkan, karena yang disolatkan itu hanya yang muslim. Nah, kalau seandainya perbuatan itu sudah terjadi tanpa disadari ada kekeliruan, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Ini penting untuk dipahami bersama. Ada orang memberikan makanan kepada orang lain. Ada nampak orang yang lagi kelaparan, dia punya makanan. Ingin dia untuk berbuat baik dalam bentuk memberikan makanan itu kepada yang membutuhkan. Tapi ternyata tanpa dia sadari makanan itu mungkin sudah rusak atau mungkin ada sesuatu yang di situ tidak baik. Apakah dia tetap mendapatkan pahalanya atau tidak? Jawabannya, dia tetap mendapatkan pahala, tapi pahala yang dia dapat itu dari niat baiknya, bukan semata-mata dari perbuatannya. Ini catatan yang pertama.
untuk melengkapi penjelasan kaidah kita yang sudah kita bahas pada hari kemarin. Catatan yang kedua adalah niat semata-mata hanya baru niat, itu belum ada konsekuensi hukum sebelum ada tindakan. Konsekuensi hukum belum ada sebelum ada tindakan. Karena sering orang bertanya, kalau seandainya ada seorang suami berniat untuk menceraikan istrinya, niat untuk menceraikan istri ini apakah sudah membuat tolak itu jatuh? Apakah dia sudah dihitung sebagai orang yang bercerai atau tidak? Ternyata jawabannya tidak. Karena niat semata belum ada konsekuensi hukum. Nah, kapan dia baru bercerai? Kalau seandainya sudah ada tindakan. Nah, kalau sudah ada tindakan itu seperti ucapan, sudah diucapkannya, kamu saya ceraikan, maka ucapan itulah yang membuat cerainya bisa berlaku atau tolaknya jatuh. Ikhwati fillah, oleh karena itu ini hal-hal yang diantara yang perlu kita pahami. Memang nanti dalam penjelasannya ada niat-niat baik yang sudah diberikan pahala oleh Allah sebelum dia mengerjakan. Sebelum dia dikerjakan, niat baik saja sudah ada pahala. Maka ya tidaklah bertentangan dengan yang kita sampaikan tadi. Yang tadi itu adalah konsekuensi hukumnya yang belum ada. Tapi kalau satu niat itu sudah bisa, kalau untuk niat baik berdasarkan kepada hadis, maka itu sudah bisa mendapatkan pahala. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, man hamma bihasanatin wa lam ya'mal biha. Barang siapa yang berniat, berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, walam ya'mal biha, tapi tak jadi terlaksana kebaikan itu, dia mendapatkan falahu hasan, maka dia mendapatkan satu pahala atau satu kebaikan. Nah, tapi kalau seandainya niat baik itu langsung terlaksana, maka dia mendapatkan 10 pahala atau 10 kebaikan. Dan itu tidak berlaku pada kebalikannya. Barang siapa yang hanya berniat berbuat salah, man hamma bisayyi'atin, berkeinginan melakukan sesuatu yang salah tapi tidak jadi terlaksana, tidak ada catatan dosa. Tapi kalau jadi terlaksana niat yang tidak baik tadi, maka barulah mendapatkan catatan dosanya 1. Saya kira ini adalah salah satu dari bentuk rahmat dan sayangnya Allah kepada hambanya, memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan kebaikan dan pahala, dan menutup pintu-pintu dosa untuk hambanya, sehingga berniat berbuat baik saja itu sudah bisa mendapatkan satu kebaikan, sedangkan berniat berbuat salah itu belumlah dihitung sebagai satu kesalahan. Justru kalau tidak jadi terlaksana, maka dia mendapatkan kebaikan dari meninggalkan apa yang tadinya kejahatan yang ingin dia lakukan. Nah, oleh karena itu memang berupayalah untuk senantiasa berniat baik, karena niat baik itu sudah mendapatkan pahala. Cuma ya jangan pula hanya sebatas niat terus. Ada pula orang mencukupkan diri hanya dengan niat saja. Nanti malam dia niat untuk bangun malam tapi tak juga jadi. Besok berniat lagi untuk berinfak dan bersedekah tapi tidak juga jadi. Dikarenakan oleh dia merasa cukup hanya dengan niat yang mendapatkan satu. Kalau sengaja hanya untuk seperti itu, saya kira Allah juga sangat tahu dengan apa yang ada di hati hambanya. Kejujuran yang ada di hati hamba itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika berbuat baik, berniat untuk berbuat baik, tapi mungkin tidak jadi terlaksana karena satu hal, satu alasan. Ada kondisi-kondisi yang membuat dia tidak jadi bisa melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Allah tahu dan dialah yang akan memberikan
pahala untuk niat baik tadi. Tapi kalau sengaja hanya niat dan sengaja pula untuk tidak melaksanakan, Allah juga tahu isi hati seorang hamba. Ikhwati fillah, sekarang kita akan coba ambil kaidah-kaidah yang merupakan turunan dari kaidah kubra itu, yang hubungannya tentu saja adalah dengan ibadah. Kaidah itu berbunyi, al-qurubatu mabnaha 'ala niyat. Ini kaidah. Al-qurubat mabnaha 'ala niyat. Al-qurubat itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bisa diartikan di sini adalah dengan al-ibadat. Karena yang namanya al-qurubat itu tentu saja adalah ibadah. Mabnaha 'ala niyat. Dia harus dibangun di atas niat. Sekali lagi, al-qurbatu mabnaha 'ala niyat. Hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu mestilah pondasinya dia dibangun atas niatnya. Kalau dari segi makna persis sama dengan kaidah kubro yang sudah kita sampaikan itu. Cuma karena di sini ada kata al-qurbat, maka fokus dia dalam persoalan ibadah. Ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Kalau yang ibadah mahdhah itu ibadah yang memang waktunya, tata caranya, pelaksanaannya itu sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menambah-nambah dan mengurangi dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Salat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Berzikir setelah salat 33 untuk subhanallah ya 33. Kalau memang kita berzikirnya dalam rangkaian zikir ba'da salat. Tapi kalau zikirnya tidak ada rangkaiannya dengan ba'da salahnya, silahkan mau berzikir 1000, mau 2000, mau 10.000, silahkan saja. Tapi kalau sudah hubungannya dengan sholat, maka Rasul yang mengajarkan 33 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah. Tapi ada nanti di antara ibadah itu yang ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu sesuatu yang baik, dipandang baik oleh agama, tetapi mungkin tata cara, waktu itu tidak ditetapkan. Kalau seperti itu, maka ibadah ghairu mahdhah ini bisa berkembang dia dengan berbagai cara yang meskipun tidak ada cara itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak contoh yang akan bisa kita angkat. Umpama silaturahim. Silaturahim itu satu ibadah itu. Rasul menyuruh untuk menjalin silaturahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, faliyasil rahim. Siapa yang ingin seperti itu, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ketika Nabi mengatakan faliyasil rahimah, sambunglah silaturahim, itu adalah perintah. Nabi yang menyuruh. Kalau Nabi yang menyuruh, tentu saja bisa dimasukkan dalam kategori ibadah yang memang itu baik untuk dilakukan, tetapi masuk dalam kategori ghairu mahdhah. Karena silaturahim itu bisa berkembang. Kalau dulu barangkali ya dengan langsung menjumpai. Kalau sekarang banyak orang yang sudah jarang ketemu, tapi dia bisa terus-terusan untuk ngobrol, untuk bercerita. Nah, perkembangan seperti itu untuk hal-hal yang ghairu mahdhah itu tidak dipersoalkan di dalam agama. Menuntut ilmu itu juga perintah Rasul. Bahkan dikatakan fardhatun ala kulli muslim.
talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, tetapi menuntut ilmu itu bisa berkembang caranya. Hari ini apalagi untuk mendapatkan berbagai macam bentuk ilmu pengetahuan agama, khususnya dalam bulan Ramadan ini benar-benar luar biasa ini perkembangannya. Bisa lewat media, bisa langsung menghadiri majelis taklim, ada kajian-kajian yang memang sudah diformat sebagai majelis ilmu dan lain sebagainya. Itu bisa berkembang. Ada yang formal, ada yang informal. Ketika ada mahasiswa kuliah sekian tahun, itu juga bagian dari menuntut ilmu. Karena dia pergi untuk mendapatkan ilmu. Nah, oleh karena itu al-qurubat di sini dalam bentuk jamak. Al-qurubat, berbagai macam bentuk hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Berarti berbagai macam bentuk ibadah. Dan itulah makna dari ibadah secara luas. Karena itu ibadah itu bisa kita lihat dari dua sisi. Ada ibadah bima'nan 'am, ada ibadah bima'nan khas. Kalau ibadah dalam artian yang luas itu seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Al-Harrani, dia mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi ibadah itu satu istilah, satu nama yang mencakup ke dalamnya apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'malil zahir wal batin. Dari amalan-amalan zahir ataupun batin. Jadi kuncinya pada ibadah secara luas adalah yuhibbu Allahu wa yardah. Dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kurubat yang seperti itu, ibadah yang seperti itu, mabnaha ala niyat. Dibangun asasnya harus adalah niat. Agar dia mendapatkan pahala. Agar dia menjadi ibadah, maka diikutkan dengan niat. Maka makna di sini dikatakan la yakunul fi'lu ibadatan illa binniyati wal qasd. Tidaklah satu bentuk perbuatan itu menjadi ibadah illa kecuali binniyati wal qasd. Dengan adanya niat dan maksud yang memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini sebenarnya peluang besar bagi hamba Allah yang beriman untuk menjadikan setiap detik waktunya itu bisa bernilai ibadah. Dengan adanya niat. Kalau seandainya kita kirim SMS kepada kawan kita atau kepada keluarga kita, tanya kabarnya seperti apa, niat kita memang adalah untuk menjalin silaturahim, untuk membuktikan bahwa kita ingat kepada mereka. Maka SMS kita ketika itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah. Nah, maka ikutkanlah niat, ikutkanlah tujuan-tujuan baik dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau tidak, ya bisa saja dia tidak menjadi ibadah. Karena di sini dikatakan la yakunul fi'lu ibadatan illa binniyah. Tidaklah satu perbuatan itu akan menjadi ibadah kecuali dengan adanya niat dan maksud yang memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menghabiskan pulsanya untuk mengikuti kajian. Kan mengikuti kajian online itu kan pakai kuota itu, pakai pulsa itu. Kalau tidak bisa dia. Tapi bagi dia tidak ada persoalan, habislah pulsa saya. Yang penting saya bisa mendapatkan ilmu. Maka menghabiskan pulsa untuk yang seperti itu, menghabiskan kuota untuk yang seperti itu menjadi satu kebaikan. Yang itu menjadi pahala bagi dia. Tapi kalau dihabiskan untuk hal-hal yang lain yang tidak ada manfaat,
dapatnya ya bisa saja yang didapat justru adalah dosa, bukan malah yang didapat itu pahala. Jadi ini nanti dalam kehidupan kita akan banyak contoh-contoh yang bisa kita angkat. Walaupun yang kita sampaikan tadi rata-rata itu adalah untuk amalan-amalan ibadah-ibadah yang mahdoh, tapi semua mencakup apa itu mahdoh atau mahdoh, semua harus dibangun di atas niat. Dalil untuk kaidah ini sama dengan dalil yang kemarin itu. Kenapa sama? Karena dia adalah turunan dari kaidah itu. Kalau turunan dari satu kaidah, tentu bisa juga dalil untuk kaidah kubra bisa dijadikan dalil untuk turunan kaidah. Maka di antara dalilnya adalah hadis yang kemarin itu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Penekanan Nabi ketika ia katakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sekarang dia meniatkan satu perbuatan ini untuk kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan itu. Dia meniatkan untuk hal-hal yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan juga akibat dari niat yang tidak baik itu. Maka hadis ini kan ada sambungnya ini kan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dalam satu riwayat yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, Allah akan nilai itu sebagai hijrah yang benar karena Allah dan Rasul. Tapi kalau ada orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah untuk urusan dunianya, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mungkin saja itu tidak dianggap sebagai hijrah yang syar'i karena tujuannya adalah dunia. Awi mura'atin, atau untuk mendapatkan seorang perempuan. Karena asbabul wurud dari hadis ini, kalau saya tidak salah itu adalah kisahnya Abu Marzak Al-Ghanawi, yang mana beliau itu hijrah dikarenakan oleh seorang gadis perempuan yang ada di kota Mekah telah duluan hijrah. Sementara Abu Marzak mengincar-incar untuk menikahi perempuan itu. Ketika dia tahu sudah hijrah, maka dia ikut juga hijrah. Dan ternyata sampai di Madinah dia menikahinya. Ya, awi meratin dia tazawwajuha, atau untuk seorang perempuan maka dia akan menikahi. Hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seseorang itu tergantung untuk apa dia laksanakan. Nah, maka kata-kata wa inna likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka sering-seringlah berniat, atau jangan sampai lupa untuk berniat baik untuk setiap perbuatan kita, walaupun perbuatan itu mungkin kita anggap perbuatan yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada hal yang kita anggap biasa, tapi bagi orang itu luar biasa. Ada kawan kita, ada teman kita mungkin sakit, terbaring di rumah sakit. Ketika dikirimkan SMS pertanyaan apa kabar, itu bisa membuat kondisi psikologinya menjadi lebih baik. Merasa dia ada teman, merasa ada orang yang memperhatikan. Maka kirimkan SMS itu dan niatkan untuk berbuat baik, maka akan menjadi pahala. Sederhana dia. Sederhana. Kita buktikan cinta kita kepada saudara kita dengan cara yang seperti itu. Bahkan dalam hadis itu kan ada hadis yang terjadi pada Bani Israel itu kan, seseorang kenapa kamu kunjungi dia? Untuk apa kamu kunjungi? Apakah kamu mengunjunginya itu untuk keperluan dunia kamu? Untuk urusan bisnis kamu? Ternyata tidak. Saya kunjungi dia hanya karena dia adalah saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala. Maka malaikat itu mengatakan, ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah yang menyampaikan bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu sendiri. Maka itu ada hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Nah Ustaz, Ya. Sebelum kita lanjut ke materi lagi, ada pertanyaan dari Generasi Surabaya di 1873 mengenai silaturahmi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz perihal silaturahmi. Yang ingin saya tanyakan, kata-kata silaturahmi ini yang benar yang mana Ustaz? Silaturahmi atau silaturahim? Kemudian bukankah silaturahim atau silaturahmi ini lebih afdol bertemu langsung Ustaz daripada memakai teknologi dan kecanggihan zaman sekarang? Apalagi di wabah COVID-19 ini silaturahmi atau silaturahim kita jadi jarang. Kemudian bolehkah saya memutuskan silaturahmi atau silaturahim ini dengan kawan-kawan atau sahabat yang dulunya sama-sama belum mengenal agama dengan benar? Nah, Ustaz. Iya. Kalau kita lihat dari segi makna, asal dari maknanya, rahim itu kan rahim seorang ibu. Maka istilah silaturahim itu makna asalnya sesungguhnya adalah menyambung hubungan dengan saudara sendiri. Saudara yang sama-sama satu rahim. Berarti kakak dia, adik dia, abang dia. Itu makna asal. Kalau disebut sebagai silaturahim. Tapi itu sudah menjadi satu bahasa di Indonesia yang mencakup untuk menyambung keakraban dengan berbagai pihak yang tidak lagi fokus pada untuk yang saudara serahim. Jadi kalau makna asalnya silaturahim menyambung hubungan rahim. Dia keluar dari rahim yang sama. Karena ada orang yang dengan saudaranya sendiri mungkin dia tidak baik atau gara-gara harta kakak dan adik itu bisa berkelahi. Zaman sekarang kan macam-macam yang terjadi. Kadang lebih mengedepankan masalah harta daripada masalah-masalah agama. Gara-gara uang, gara-gara tanah, gara-gara sawit dan lain sebagainya, itu membuat kakak beradik bisa berkelahi, saling ancam. Maka itu gambaran dari ketidaksempurnaan iman. Karena dia tidak berarti menjalin hubungan rahim dengan saudaranya sendiri. Tapi ketika di kita itu sudah menjadi satu istilah untuk menjalin keakraban dengan berbagai pihak, walaupun tidak lagi dengan yang satu rahim. Menggunakan istilah itu untuk seperti itu, saya kira juga tidak bisa kita salahkan, karena kalau diartikan rahim atau rahmi silaturahmi itu dengan kasih sayang, ya berarti menjalin hubungan kasih sayang dengan saudara-saudara yang walaupun itu bukan sesama saudara atau sesama keluarga. Ada orang satu paguyuban mungkin, itu disebut juga sebagai satu silaturahmi atau silaturahim. Padahal nggak ada hubungan. Karena biasanya orang kalau berada di tempat yang jauh, katakanlah kalau ketemu sesama orang Indonesia di luar negeri, itu akan terasa lebih akrab. Karena ada khalfiyah, ada latar belakang yang membuat dia sama. Maka itulah logika untuk mendirikan paguyuban, organisasi dan lain-lain sebagainya. Asalkan memang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Kita kalau menjalin keakraban dan yang lain, jangan pernah menjalin keakraban untuk tujuan yang selain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalin keakraban untuk tujuan yang tidak diridhai Allah, maka itu tidak akan baik akibatnya. Pasti akan habis. Kalau seandainya kepentingan yang dikedepankan, maka akan habis kalau kepentingannya juga sudah tidak ada.
Bukankah silaturahim itu lebih utama ketemu langsung? Kalau pertanyaannya lebih utama itu ya, karena banyak hal-hal yang dengan ketemu langsung kita bisa memastikan keadaannya. Ada orang yang kalau kita tanya, "Mana Bu, sehat?" "Alhamdulillah sehat." Padahal dia sakit. Karena dia tidak ingin mengganggu pikiran anaknya. Ah, gitulah ibu itu kan, kalau ditanya sehat, dia bilang sehat juga. Karena kalau dibilang sakit, mungkin nanti pikiran anaknya akan terganggu. Tapi kalau ketemu langsung, nampak keadaan yang sebenarnya. Nah, tetapi kan tidak semua kesempatan di mana kita bisa melakukannya dengan bertemu secara langsung. Kalau tidak bisa ketemu secara langsung, maka tinggal dengan cara-cara yang memang bisa dilakukan sebagai ganti. Ya, media-media yang ada itu semua adalah memudahkan kita untuk menjalin hubungan silaturahim itu. Maka teknologi itu bisa menjauhkan yang dekat, tapi bisa juga mendekatkan yang jauh. Ada orang selama ini dia datang terus, karena sudah ada HP, tidak datang lagi, karena cukup dengan, berarti menjauhkan yang dekat jadinya. Tapi ada mendekatkan yang jauh, walaupun dia berada di belahan dunia mana, terasa dekat. Karena ada media-media yang bisa dijadikan fasilitas untuk membangun silaturahim. Tadi ada yang terakhir apa? Memutus silaturahim dengan teman-teman yang dulunya belum kenal dengan agama. Memutuskan silaturahim dengan kawan-kawan yang dulunya belum terlalu kenal agama. Kalau diputuskan, justru semakin tidak kenal dia. Kalau diputuskan, atau mungkin karena dia sering bersikap yang tidak menyenangkan, udahlah kalau gitu kita tidak berteman aja, justru semakin jauh dia dari agama. Maka solusinya sebenarnya jangan memutuskan, tidak dengan memutus hubungan, tapi justru dengan mempererat hubungan yang mudah-mudahan dia bisa menerima masukan-masukan, sehingga kita bisa untuk berikan nasihat, memberikan masukan. Kalau kita sudah beri nasihat lalu dia tidak terima, itu salah dia. Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Dia tidak menerima, itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pula yang gara-gara itu mendapatkan dosa dengan cara memutus hubungan silaturahmi dengan orang yang seperti itu. Jadi solusinya bukan dengan memutuskan, tapi justru mungkin merubah formatnya seperti apa agar bisa lebih berarti pertemanannya, persahabatannya. Mungkin cara-cara sebelumnya agak kasar menyampaikan nasihat, karena ada juga orang tahu dia satu kebaikan, dia punya semangat untuk menyampaikan kepada kawan-kawannya, awas kamu kalau tak terima nasihat ini. Tak bisa juga seperti itu. Hati tidak di tangan kita, jangankan hati orang, hati kita saja tidak kita yang menguasai. Kita yang di dada kita hati itu, tapi Allah yang menguasai. Maka ada doa kan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Karena memang hati ada di tangan Allah, dia yang membolak-balikkan kemana arah yang diinginkan oleh Allah. Pada orang yang baik-baik, kalau Allah menghendaki dia menjadi buruk, dia bisa berubah menjadi buruk. Oleh karena itu, tidak boleh sombong dengan kebaikan yang ada pada diri kita, karena itu sesungguhnya adalah keinginan Allah untuk membuat kita menjadi baik. Tapi bersyukurlah dan berdoalah untuk orang lain agar bisa menjadi baik seperti dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Air Tiris, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Bolehkah kita sholat tahiyatul masjid di sholat hari raya, Ustaz? Nah, Ustaz. Kalau sholat hari rayanya itu di dalam masjid, berarti bisa. Karena tahiyatul masjid itu adalah tahiyatan lirabbil masjid. Rasul kan bilang, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain.
apabila seseorang kalian masuk masjid, maka jangan langsung duduk kecuali salat dulu dua rakaat. Sekarang masuk masjid dia, itu kan hadis umum dia. Kalau dia masuk masjid berarti ada hadis tadi. Boleh. Yang jangan itu adalah ketika dia mengerjakan sholat hari raya di lapangan, lalu sampai di lapangan sholat dia tahiyat apa namanya itu? Dibilang tahiyat masjid, itu bukan masjid. Dibilang tahiyat lapangan, itu tidak ada ajakannya, tidak ada anjurannya. Kalau ibadah ya tentu kita harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya di sekitar Inggris. Kita lanjut ke materi. Iya. Tadi kita sudah sampaikan makna kaidahnya ya, berbagai macam bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, maka asasnya haruslah niat. Tanpa niat, maka dia tidak akan dihitung menjadi ibadah. Di sini kita akan coba lihat beberapa contoh. Lau amsaka 'anil muftirat 'adatan wastighalan wa lam yanwil qurbah lam yakun sa'iman. Jadi kalau seandainya ada orang menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak minum. Seharian dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi dia tidak meniatkan itu untuk sebagai ibadah. Hanya sekedar tidak makan, tidak minum saja. Bukan tujuannya untuk ibadah, maka lam yakun sa'iman. Dia tidaklah disebut sebagai orang yang berpuasa. Tidak ada nilai pahala puasa bagi dia, walaupun dia tidak makan, tidak minum. Ada mahasiswa demonya mogok makan. Ada mogok makan, tidak mau dia makan. Ini menyiksa diri juga sebenarnya. Demo-demo seperti ini tidak perlu ini dilaksanakan, karena menyiksa diri. Ambil cara-cara yang mungkin lebih baik, lebih bermanfaat agar mendatangkan hasil. Nah sekarang tidak makan dia, bahkan dah 2 hari dia tidak makan. Apakah dia mendapatkan pahala disebut sebagai puasa? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak meniatkannya untuk berpuasa. Tapi kalau menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri itu untuk berpuasa, maka jadilah dia sebagai seorang yang shaim dan dia mendapatkan pahala. Nah, disinilah kita bisa memahami bahwa ibadah puasa kita harus kita mulai dengan niat. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin. Seperti apakah niatnya harus dilafazkan atau tidak? Itu alhamdulillah sudah kita berikan pembahasan yang mudah-mudahan itu cukup dan dapat dipahami dalam persoalan. Dalam biografinya Plato, Socrates itu dia suka untuk berpuasa. Dalam sebulan itu Plato itu suka dia untuk tidak makan, tidak minum. Karena dia sebagai seorang pemikir, sebagai ilmuwan, tahu dia manfaat yang akan dia dapat. Tapi apakah Plato dapat pahala dari tidak makan, tidak minumnya? Apakah ia mengerjakan itu karena Allah? Apakah ia sebagai seorang muslim yang memang menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu? Kalau tidak, berarti tidak ada pahala. Tidak ada pahala yang akan dia dapat. Hubungan, kalau kita bicara pahala, hubungannya tentu saja adalah di akhirat. Kalau di akhirat ya nanti ada balasan-balasan kerja dunia kita yang dibalas oleh Allah di akhirat. Nah di sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa apakah kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang non-muslim, tidak muslim dia tapi berbuat baik dia, bermanfaat bagi dia di akhirat kelak atau tidak? Bisa sampai ke sana pembahasannya. Mereka melakukan kebaikan dalam pandangan manusia itu pasti baik karena memang melakukan kebaikan. Bisa saja dia mendapatkan pujian dari perbuatan kebaikannya itu. Tapi apakah
di akhirat kelak itu berpengaruh bagi dia dalam hisabnya. Karena dia melakukan bukan karena Allah. Dia aja tidak sebagai seorang muslim. Pahala mana yang akan dia dapat? Dia tak percaya sama yang akan memberikan pahala. Jadi kalau mau dapat pahala di akhirat itu, yakini dulu, imani dulu yang memberikan pahala itu. Dan itu adalah Allah. Orang kafir tidak. Maka mathalul ladzina kafaru a'maluhum. Kan ada kan perumpamaan orang-orang kafir itu, amalan-amalan mereka karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu sama seperti tumpukan debu atau pasir yang tidak ada kekuatan. Dia akan berterbangan ketika ada angin datang. Dihembus oleh angin, berterbanganlah tumpukan debu tadi, tanah tadi, pasir, karena tidak ada kekuatan, tidak ada tempat bergantungnya. Adapun apa yang dikatakan oleh sebahagian oleh orang-orang yang cenderung berpikiran liberal, yang katanya masa orang sebaik itu tidak diberikan pahala oleh Allah di akhirat? Katanya mereka tetap dapat pahala, tetap dapat surga, tapi surganya khusus pula untuk surga orang. Ini saya kira ngawur ini. Kita dalam memahami seperti ini harus kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Di mata manusia mungkin dia baik, karena manusia yang menilai. Dan banyak orang-orang kafir itu yang baik-baik, suka menolong, membantu tetangga. Bahkan kadang yang umat Islam pula kadang yang tidak membantu tetangganya. Tapi apakah di akhirat bermanfaat bagi dia? Masuk ke dalam hisab baik dia? Sehingga kalau nanti dia banyak berbuat baik, hisabnya akan menjadi hisaban yasira. Nah, di sini perlu kita kaitkan antara satu ayat dan ayat yang lain, antara satu hadis dan hadis yang lain. Ternyata memang ketika tidak diniatkan atas nama Allah, jangankan yang non-muslim, orang muslim saja melakukan kalau tidak meniatkan karena Allah, maka itu bisa saja tidak menjadi pahala dan kebaikan. Apalagi kalau memang mereka bukan muslim. Ini contoh yang pertama. Ustaz, sebelum lanjut lagi, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari air tiris lagi, Ustaz. Ini bertanya dengan sholat mayat ini, Ustaz, dalam keadaan wabah COVID-19 sekarang ini, apakah kita dianjurkan juga untuk sholat jenazah atau cukup beberapa orang saja yang memang jadi protokol atau petugas untuk pengurusan jenazah tersebut? Apakah kita tidak ketinggalan pahala dari ibadah ini juga, Ustaz? Iya. Ketika ada yang meninggal akibat dari virus corona, itu kan ada SOP-nya, ada protokolnya, cara pelaksanaannya, di mana hanya mereka lah yang mengurusi sampai dia dikuburkan. Menguburkan pun tidak boleh ikut kecuali mereka yang mengafani, lalu nanti mereka yang menyolatkan. Ketika tim tadi sudah menyolatkan, berarti sudah gugurlah kewajiban menyolatkan jenazah tadi. Karena sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya adalah kewajiban itu menjadi gugur kalau seandainya ada di antara mereka yang sudah mengerjakannya. Hilang kewajiban dari pundak yang lain kalau sudah dikerjakan oleh sebahagian. Tapi kalau tidak ada mengerjakan, maka semua akan mendapat dosa. Ada pertanyaannya begini, apakah kita mesti mengerjakannya dalam bentuk sholat gaib? Sholat bagi orang yang tidak ada di hadapan kita. Sebenarnya persoalan sholat gaib itu kita bisa lihat kepada hadis Rasul, di mana dulu Rasulullah SAW menyolatkan secara gaib Raja Najasyi ketika ia meninggal di Habasya. Jadi di Habasya ada seorang raja namanya Najasyi. Ketika sampai berita bahwa dia sudah meninggal, Rasul mengajak sahabat-sahabat untuk bersaf-saf
dan menyolatkan Raja Najasyi itu secara gaib. Analisa para ulama sebahagian adalah kenapa Nabi mengerjakan sholat gaib itu karena ada kekhawatiran Nabi dia belum disolatkan karena dia meninggal di kalangan orang-orang ahlul kitab yang mungkin saja mereka belum menyolatkan, sehingga Nabi ambil inisiatif untuk menyolatkan Raja Najasyi. Tetapi oleh sebahagian yang lain menjadikan itu hukum umum. Berarti persoalan sholat gaib Nabi pernah melakukan. Kalau Nabi pernah melakukannya, maka kita juga berarti boleh untuk melakukan. Maka sebahagian dari ulama mazhab juga mengambil hadis umum tadi atau keumuman hadis tadi bahwa dibolehkan untuk sholat secara gaib. Nah, bagi sebagian yang lain tidak dianjurkan karena tidak ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa Rasul menyolatkan jenazah. Umpamanya ada sahabatnya yang diutus ke daerah mana lalu meninggal dia. Adakah Rasul mensolatkannya secara gaib? Tidak ada riwayat. Yang ada justru kebalikannya. Ketika ada seorang orang tua yang biasa membersihkan masjid, tiba-tiba dia sudah meninggal. Nabi nanya, mana orang tua yang kemarin biasa bersih-bersih masjid itu? Kata sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu saya? Kata Rasul, kami khawatir mengganggu kamu wahai Rasul. Kami selesaikan saja pelaksanaan jenazah itu. Apa kata Rasul? Tunjukkan ke saya di mana kuburnya. Pergilah Rasul ke kuburnya dan sholat Rasul di situ. Itu tidak gaib itu karena Rasul langsung ke kuburnya. Seandainya memang gaib itu menjadi sesuatu yang masyru', Nabi akan sholat aja di masjid bersama sahabat. Nah, ini analisa. Ini semacam cara untuk mengistinbat hukum. Yang jelas itu adalah persoalan-persoalan yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi ketika kita menganggap itu sebagai apa yang dilakukan Nabi untuk Najasyi itu sebagai hukum umum di mana boleh dilakukan pada yang lain, ya ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang meninggal saudaranya di Jakarta, dia sholat gaib di kampungnya dengan mengamalkan yang tadi. Nah, insya Allah ini adalah persoalan yang memang diperselisihkan dan masing-masing memiliki alasan-alasan yang memang cukup kuat. Ketika tidak dikerjakan dengan alasan sudah digugur kewajibannya, mungkin yang penting dilaksanakan itu kan memberikan kebaikan bagi dia, kan bukan sholat saja. Mendoakan dia, doakanlah dia sepanjang waktu di dalam sholat kita, kapan-kapan kita bermunajat, ikutkan yang meninggal tadi itu dalam doa kita. Jadi jangan dianggap berbuat baik kepada yang meninggal itu hanya dalam sholat itu saja. Kita bisa mendoakannya walaupun di luar sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Di sebuah masjid di shaf ketiga itu ada tiang yang menghalangi shaf. Apakah saya harus membuat shaf baru di belakang? Karena ada hadis kalau tidak salah dari Anas radhiyallahu anhu menghindari tiang yang ada di shaf di dalam masjid. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala alam. Saya tidak tahu hadis yang larangan persoalan tiang yang dari Anas tadi itu. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang sebagai penghalang dan itu tidak bisa disingkirkan, lalu dibuat lagi shaf pada setelah tiang itu, apakah langsung disebut sebagai shafnya putus atau tidak? Saya tidak tahu persis pasti, tapi ketika barang itu tidak bisa dielakkan, tidak bisa disingkirkan, mungkin tidak bisa langsung dihukumkan sebagai memutuskan sah, apalagi karena orangnya sudah ada di situ. Nah, kalau memang ingin dibuat juga di belakang, sebaiknya yang di bagian tiang tadi jangan dibuat sah.
Jadi dari awal di bagian-bagian yang di situ ada tiang tidak dibuatkan saf, diantisipasi dari awal. Tapi ketika ada orang yang sudah memulai sholatnya, kemudian justru kita di belakangnya, lalu orang ini kemana? Nah, maka wallahu a'lam sekira tidak mengapa, karena tiangnya tidak bisa dielakkan. Apalagi kalau memang tidak ada lagi tempat selain itu. Di hari Jumat biasanya atau di hari raya bisa aja di sholat 5 waktu dihindari tiang itu sebagai bagian dari saf. Tapi pada momen-momen tertentu, hari raya, hari Jumat, mungkin di posisi tiang itu pun harus dibuatkan saf karena orang lebih banyak. Maka dalam kondisi seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di dalam sujud itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Apakah alhamdulillah atau kalimat tasbih itu juga termasuk doa? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, di dekat rumah saya ada mushola kecil, tetapi apakah boleh saya mengunjungi masjid yang sesuai sunnah untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan tidak memilih masjid atau mushola yang dekat dengan rumah saya? Nah, Ustaz. Iya. Dalam ibadah kita ini ada yang namanya zikir, ada yang namanya doa. Jadi ada fikih, zikir dan doa. Berarti ada zikir, ada doa. Kalau tasbih, subhanallah, itu zikir. Karena kita memuji dan mengagungkan Allah. Zikir itu menyebut sesuatu yang di situ ada kelebihan pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, tidak hanya sekedar menyebut nama tanpa ada sesuatu yang kita puji. Karena ada pula zikir cuma menyebut huwa saja. Huwa. Ada lagi lebih pendek, hu. Ini nggak tahu dari mana sumbernya. Tapi ketika kita benar-benar berzikir, menyebut sesuatu yang kita sedang mengagungkan Allah, maka subhanallah, maha suci Allah. Karena tidak ada yang suci selain Allah. Allahu akbar, karena tidak ada yang akbar selain Allah. Lalu ada doa. Doa itu permintaan dan permohonan. Nah, oleh karena itu ketika Rasul mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Allah itu paling dekat dengan hambanya itu ketika hamba itu sujud. Fa aksiru fihi doa. Maka perbanyaklah padanya doa. Perbanyaklah padanya permohonan. Mintalah apa yang ingin kita minta kepada Allah. Dalam hal ini tentu saja yang lebih kita utamakan adalah doa-doa maksurat yang diajarkan oleh Rasul. Dan jangan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada permasalahan juga. Di kita ini kan macam-macam masalah. Kan? Jangankan doa saat sujud. Sholat pun dalam bahasa Indonesia mau dilegalkan, sehingga dia tidak bilang alhamdulillahirabbil alamin, tapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, hilang syiarnya. Maka tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh ada dalam sholat bahasa selain daripada bahasa Arab. Maka tidak boleh untuk menggunakan bahasa. Dan oleh karena itu yang paling tepat adalah doa-doa maksurat. Karena doa maksurat itu ya doa-doa di mana kalau Nabi yang berdoa itu biasanya lengkap isi, padat. Bahasanya singkat, maknanya padat. Ketika dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu lengkap itu. Baik dunia, baik akhirat, lepas dari azab neraka. Mau apa lagi kita? Mau kebaikan lebih dari itu apa kira-kira? Dunia baik, akhirat baik, bebas dari api neraka. Lebih utama. Tapi pilih masjid ya, daripada yang musola yang dekat. Iya, ada orang yang di dekat rumahnya ada musola, tetapi dia mengira di situ mungkin cara pelaksanaannya yang dianggapnya kurang benar, sehingga ia memilih
tempat yang lain yang dianggapnya lebih ini. Kata-kata pelaksanaan tidak benar ini perlu didudukkan. Karena ukuran benar atau tidak benarnya itu bukan semata-mata dari akal kita, dari penilaian kita, dari apa yang dilakukan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di satu tempat dikerjakan satu bentuk ibadah, tapi ibadah di situ adalah ibadah-ibadah yang memang menjadi bagian dari ikhtilaf para ulama, kita tidak boleh menganggap salah. Nanti bismillahnya dijaharkan, dan boleh dianggap salah. Karena ada riwayat yang kata sahabat, saya mendengar Rasul memulai Al-Fatihahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun yang lebih sering dilakukan Nabi adalah memulainya hanya memperdengarkan dengan kata Alhamdulillah. Maka untuk hal-hal yang seperti itu, kita tidak boleh itu menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak sah. Tapi kalau seandainya dalam ibadahnya itu dia melakukan sesuatu yang mungkin menjadi ibadah itu tidak sah atau tidak benar, jangan sholat di situ. Buat apa sholat di tempat yang sholatnya tidak sah? Nah, cuma ini perlu ilmu untuk mendudukkan. Nah, sehingga kita berhati-hati, apalagi nanti kita meninggalkan yang dekat pergi ke yang jauh dan akan menimbulkan fitnah. Kalau persoalannya jadi persoalan khilafiyah, mungkin lebih baik untuk tidak ditinggalkan. Tapi kalau masalah-masalah yang memang sangat jauh sekali dari perbedaan para ulama, tidak ada sedikit pun yang diajarkan oleh Rasul di situ, ya buat apa juga kita sholat di situ? Kita memikirkan tanggung jawab kita juga nanti di akhirat kelak. Terjadi fitnah atau tidak fitnah itu soal lain. Kita dalam hal ini lebih mengedepankan tanggung jawab kita kepada Allah dalam beribadah. Oleh karena itu pintar-pintarlah untuk memilih persoalannya kira-kira masuk ke dalam bagian yang mana gitu. Karena ada di antara ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama, ikhtilaf yang mereka masing-masing punya dalil. Kalau mereka punya sandarannya, punya alasannya dan bisa dipertanggungjawabkan, ya otomatis kita harus berlapang dada dalam persoalan. Tapi jangan pula yang tidak diikhtilafkan. Ada juga dia sebenarnya tidak ada ikhtilaf, tapi dibuat seperti ikhtilaf. Maka perlu ilmu, perlu bagi kita untuk mendalami persoalan sehingga untuk mengambil sikap kita berdasarkan kepada ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala. Bisa katakan jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita lanjut lagi ke materi. Iya, tadi sudah kita ambil satu contoh ya. Ada contoh yang lain. Law waqa'a fil ma' wa lam yanwil ghusla aw dakhala al-hammam litanzif aw sabbaha litabarruk lam yakun ghusluhu qurbatan wala ibadah bil ittifaq. Jadi kalau seandainya ada orang mandi sekedar untuk mandi saja, mendinginkan tubuhnya, menyegarkan tubuhnya, sementara dia dalam keadaan janabah, belum dianggap sebagai mandi janabah karena dia tidak meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mandinya tadi itu sekedar tradisi saja, pagi mandi, sore mandi. Tapi kalau memang untuk tujuan ibadah, maka dia niatkan karena Allah. Dan kalau seandainya dia dalam keadaan hadas besar, diniatkan karena Allah mandinya itu untuk mengangkat hadas besar, maka terangkatlah hadas besar. Maka nampak oleh kita di sini yang menentukannya adalah niat. Ada lagi contoh yang lain, laudara haulal Ka'bah yaltamisu syai'an saqata minhu lam yakun ta'ifan. Kalau ada orang mengelilingi Ka'bah dengan tujuan adalah untuk mencari sesuatu yang terjatuh atau hilang. Dikelilinginya Ka'bah sampai pula 7 putaran dia mengelilingi, nyari barang yang hilang. Maka dia tidak disebut sebagai tawaf yang dalam artian ibadah. Tapi kalau ingin putaran itu dianggap ibadah,
Bahkan niatkanlah dia berputar di sekeliling Ka'bah tadi itu karena Allah, karena ada yang namanya tawaf itu sebagai satu bentuk ibadah. Jadi nampak oleh kita adanya niat membuat dia menjadi satu ibadah. Tapi dengan tidak ada niat tidak menjadi satu ibadah. Bahkan dalam hal-hal tertentu kewajibannya kepada Allah ternyata tidak selesai kalau seandainya tidak dikaitkan dengan niat. Ada lagi contoh yang menarik di sini. Lau a'ta al-faqir hibatan au hadiyah wa lam yanwi zakah lam tuhtasab zakatun. Ada orang kaya, dia hartanya sampai nisab, sampai haul. Dia berkewajiban untuk membayar zakat. Tiba-tiba dia memberikan harta itu untuk kepada seorang fakir dalam bentuk hadiah, dalam bentuk hibah, bukan diniatkannya dalam bentuk zakat. Berarti lam tuhtasab zakat. Berarti itu tidak dihitung sebagai zakat. Uang yang sudah diberikan atas nama hibah, hadiah, insya Allah dia berpahala. Tapi kewajiban zakatnya belum lunas. Kewajiban membayar zakat dia belum terlaksana. Karena tadi niatnya bukan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Tapi dia hanya memberikan hadiah. Sama seperti seseorang yang punya hutang kepada saudaranya 50.000. Sekarang dia traktir kawannya itu makan kawannya itu seharga 50.000. Nah, padahal dia punya hutang. Berarti hutangnya belum lunas. Ini dihibahkannya hartanya kepada fakir. Dia punya kewajiban zakat. Karena beda antara hibah dengan zakat. Zakat itu berarti sebagai satu kewajiban ketika harta sudah sampai menyesal. Nah, maka kayak yang tadi itu dia tidak bisa, kamu jangan minta lagi uang untuk ke saya, kan saya sudah traktir kamu makan sejumlah hutang saya. Tidak bisa. Karena itu bukan untuk membayar. Kalau mau lunas, sebutkan dulu. Ini untuk bayar hutang nih 50.000. Kalau kamu mau, ayo. Kalau iya katanya, lunas tuh. Tapi kalau enggak katanya, hutang-hutang, traktir. Kan bisa seperti itu kan? Kalau maunya seperti itu ya berarti traktir dia dulu, lalu kemudian barulah dibayar hutang sejumlah yang berapa menjadi kewajiban dia. Ada lagi contoh yang berikutnya. Lau jalasa fil masjidi lam yanwil i'tikaf lam yahsul lahu thawab. Barang siapa yang duduk menetap di masjid, berada di masjid dalam waktu lama, walam yanwil i'tikaf, tapi dia tidak meniatkan untuk beriktikaf, lam yahsul lahu thawab, maka dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Kalau kita lihat definisi i'tikaf itu kan al-muqsu fil masjidi lil ibadah, menetap di dalam masjid untuk beribadah. Sekarang ada orang menetap di masjid, berada di masjid, dia janji sama kawannya zuhur, ternyata kawannya menunda. Saya tidak bisa zuhur, saya baru datang maghrib. Tunggu aja saya di masjid itu. Duduklah dia di masjid sampai maghrib. Kalau dia memang hanya sekadar duduk saja, tidak ada pahala i'tikaf. Tapi kalau dia niatkan untuk beriktikaf, duduk dia di masjid, berniat untuk i'tikaf, baca Quran, zikir, maka dia bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi ini beberapa contoh yang sangat menarik dan akan ada banyak contoh lagi sebenarnya dalam persoalan-persoalan keseharian kita yang ternyata nampak oleh kita betapa fungsi niat itu sangat menentukan di dalam apa yang kita lakukan. Ustaz, Iya. lagi sih. Iya. Ada pertanyaan lagi Ustaz di 081273335531 sebelum kita berakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai persoalan sholat juga, Ustaz, apakah boleh membaca ayat atau surat pendek di rakaat ketiga dan keempat dalam sholat yang 4 rakaat? Kemudian apakah boleh juga saya membaca ayat pendek-pendek, Ustaz? Seperti di rakaat ketiga, di rakaat pertama saya baca Qul huwallahu ahad, kemudian rakaat kedua saya sambung Allahu samad. Ini seperti apa, Ustaz? Iya. Salah satu dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat riwayat yang ada, itu memang untuk rakaat pertama dan kedua. Secara sunnahnya, rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sedangkan 3 sama 4 itu tidak lagi dan menggunakan ayat. Hanya Al-Fatihah saja. Ayat apa yang perlu kita baca? Iqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagi kamu untuk membaca. Tidak mesti kita memperberat diri untuk hal-hal yang kita tidak bisa. Karena agama ini bukanlah menyulitkan kita. Kalau kita bisa baca ayat yang panjang, maka baca yang panjang. Tapi kalau yang mudah bagi kita adalah ayat yang pendek-pendek, maka baca yang pendek. Iqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Tapi seperti yang ditanyakan tadi, rakaat pertamanya Qul huwallahu ahad, rakaat keduanya Allahus samad, rakaat ketiga jangan-jangan lam yalid wa lam yulad, sampai nanti 4 rakaat khatam la Qul huwallahu ahad itu dalam satu. Saya kira ini tidak perlu dilakukan. Karena Al-Ikhlas itu kan cuma 4 ayat. Kalau begitu nanti ada orang baca Nun, Allahu Akbar. Bacanya surat Nun kan, tapi hanya Nunnya aja. Atau Nun wal kalami wa ma yasturun, Allahu Akbar. Sebenarnya kalau untuk Nunnya itu mungkin tidak bisa disamakan dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kan satu itu komponen makna yang memang sudah menyatu, yang tak mesti lagi kita pisah-pisahkan. Saya pernah mendapat semacam pertanyaan lah. Ada yang bertanya, karena ada katanya di tempat dia itu, dia baca Ara'aital ladzi. Pas sampai fawailul lil musallin, ruku dia. Fawailul lil musallin, Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua baru disambung. Ini benar-benar merubah makna. Iya kan? Kalau maka neraka wail lah bagi orang yang sholat, Allahu Akbar, dialah yang dapat wail itu jadinya kan. Jadi ada makna yang terputus di situ. Oleh karena itu jangan berhenti pada makna yang bisa merusak makna. Walaupun nanti disambung pada rakaat yang kedua. Nah, maka untuk yang pendek-pendek seperti itu mungkin tidak mesti dibagi-bagi. Habiskan saja semuanya. Lalu bagaimana kalau rakaat kedua tidak ada lagi ayat yang mau dibaca kecuali Al-Ikhlas lagi? Baca lagi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Itu benar-benar punya punya makna yang sangat luas. Boleh mengulang-ulang ayat-ayat yang dibaca. Dalam riwayat dikatakan Rasul pernah membaca surat Al-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat pertama dan rakaat kedua itu juga dibaca oleh Rasul. Ini bukan karena Rasul tidak punya ayat. Rasul pasti di kepalanya ada ayat semua. Tetapi Rasul ingin menggambarkan makna yang ada di surat itu, dan berarti dari segi hukum boleh untuk membaca surat yang sama pada rakaat yang berbeda. Kalau rasanya dia tidak punya lagi surat yang lain, jangan dia jadi imam. Nah, maka suruh orang lain yang mungkin yang lebih banyak dari segi ayat-ayat yang bisa dia baca. Tidak mesti memaksakan diri untuk orang-orang yang mungkin sedikit hafalan Al-Quran. Sekira itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Aki yang bertanya tadi. Jadi jangan terlalu pendek-pendek Ustaz. Kita bertanya lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallah atas ilmunya. Ini dari Abu Abdullah di Panam. Mau bertanya bagaimana hukumnya jika seseorang yang berniat ingin berinfak dan terrealisasi, akan tetapi dia termasuk orang yang berhutang Ustaz. Tapi dalam hatinya kalau tunggu selesai hutang lunas itu tidak akan punya kesempatan untuk bersedekah, yang katanya manfaat sedekah bisa melembutkan hati. Nah, Iya, hutang itu ada dua macam. Ada hutang yang memang boleh untuk dibayar secara berangsur-angsur. Ada hutang yang memang kalau kapan kita sudah bisa bayar maka harus dibayar. Kalau seperti itu, maka memang yang pertama sekali tentu yang menjadi kewajiban pertama tentu adalah membayar hutang. Tapi kalau seandainya hutang itu diberikan keringanan oleh yang memberi, pokoknya kamu kapan bayar asal ada ansur sedikit seberapa kamu bisa, mungkin tidak mesti memikirkan yang tadi itu, dan insya Allah orangnya juga sudah bisa mengerti, maka boleh bagi dia untuk memberikan sebagai infak dan sedekahnya tanpa merasa bersalah terhadap kewajiban hutang yang tadi dia laksanakan. Tapi kalau orang yang memberikan piutang tadi mengatakan pokoknya asal ada uang sedikit saja harus untuk saya, dan dia menyetujui itu, maka berarti kewajiban hutang lah yang harus lebih utama. Apalagi kita tidak boleh menganggap sepele persoalan hutang. Kalau memang sudah bisa dilunasi, maka lunasilah hutang itu. Salah satu dari penyebab azab kubur itu adalah hutang. Nah, oleh karena itu asal kita bisa bayar, maka bayar. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan-jangan umur pendek yang ternyata ada hutang-hutang yang banyak yang masih belum terbayar. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya, dan memang sepertinya waktu yang membatasi. Tapi sebelum kita ke kesimpulan hari ini Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, karena di banyak tempat, di kawan-kawan yang saya temui, mereka menyimpan foto-foto Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa sebenarnya Syekh ini Ustaz? Dan juga saya mendengar di dalam doa-doa ada yang mengkhususkan beliau dalam doa Ustaz, seperti khususan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu salah seorang dari, sebenarnya kalau kita lihat betul biografi dia, itu orang yang memang lurus dalam dari segi akidah. Cuma orang yang muridnya, orang-orang lain yang apa namanya, yang menempatkan dia menjadi orang yang mungkin ada sedikit kekeliruan, karena dianggap sebagai tokoh sufi atau tokoh tarikat yang murid-muridnya menjadikan dia sebagai cara untuk bertawassul agar doa cepat didengar oleh Allah. Jadi kalau mau doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, maka disebut nama Abdul Qadir Al-Jailani. Ini tentu tidak pernah, mungkin saja dia tidak pernah mengajarkan hal itu. Jadi kalau dari segi pribadi sebenarnya biografi dia bisa kita baca, dia adalah orang yang memiliki keyakinan, pemahaman akidah yang lurus. Cuma ada beberapa keliruan yang datang dari murid-muridnya sendiri. Sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Orang-orang menganggap akidah Asy'ari hari ini, kalau kita lihat bukunya Imam Asy'ari sendiri, itu tidak seperti itu. Karena sebelum wafatnya beliau itu meninggalkan semua keyakinan-keyakinan yang lama yang dianggapnya menyimpang. Nah, tapi muridnya sudah menyebar kemana-mana, dan muridnya itu yang menyebarkan akidahnya itu. Padahal dia sendiri sudah meninggalkan keyakinannya itu. Sama seperti ayat Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Coba tengok di buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu buku-buku bagian-bagian terakhir dari kehidupan dia. Dia tulis beberapa buku yang menunjukkan bahwa dia sudah merubah keyakinannya.
Itu untuk Ar-Rahman yang adalah Arsy Istawa. Itu tidak seperti pengikut-pengikut Asy'ari yang ada di Indonesia sekarang ini, yang mengartikannya sebagai tidak boleh diartikan sebagai bersemayam. Justru dia memahami seperti itu sebagaimana dipahami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Kan seperti itu. Nah, maka kita punya punya tugas dan tanggung jawab sebenarnya untuk meluruskan hal-hal yang seperti ini. Kita menganggap sesuatu datang dari imam begini, ternyata dia sendiri sudah merubah keyakinannya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu luas, tapi perlu baca nanti sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani itu seperti apa sebagai imam Ahlus Sunnah, seperti apa akidahnya, keyakinannya. Tapi ada kesalahan dan kekeliruan yang datang dari orang-orang lain yang menempatkan dia untuk sesuatu yang mungkin saja dia tidak meyakini hal-hal yang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Seperti kita kesimpulan untuk materi kita hari ini. Iya. Jadi kaidah kita pada pagi hari ini berkaitan dengan ibadah-ibadah yang memang harus dibangun di atas sebuah niat, sehingga dia tidak akan menjadi ibadah kecuali ketika memang sudah diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini nanti sebenarnya juga berlaku dalam soal pahala dan dosa. Ini akan menjadi kajian dan pembahasan kita insya Allah besok sebagai kelanjutannya, dan kita tambah dan kaidah yang lain bahwa bukan hanya sekedar menentukan ibadah atau tidak ibadahnya, tapi berpengaruh juga kaidah ini nanti dalam soal pahala dan dosa. Dia bisa berpahala karena ini, dan dia bisa berdosa karena tujuannya adalah salah. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah membimbing kita untuk tetap istiqamah melaksanakan ilmu yang kita dapat. Baik, terima kasih. Yang benar itu semata-mata datang dari Allah, dan yang salah itu adalah karena kelemahan dan kekurangan saya. Mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustaz dan juga materi-materinya yang mungkin bisa kita pahami secara bersama. Kemudian jazakumullah khairan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya di 0812335531 yang sudah menyaksikan orang mampu kita di Radio Organisasi Pemasaran, juga di kamar mengaji dan di akun pribadi Ustaz. Kita ketemu lagi insyaallah besok di jam 16.30 sampai 17.30 dengan kajian yang sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.